Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ririn Oktavia, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari kelas 2020B dengan nomor induk mahasiswa 2005112470. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kata dan frasa bermakna konotasi. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, dapat kita ketahui bahwa menurut KBBI, konotasi memiliki arti suatu kata yang memiliki makna di baliknya atau suatu makna yang berkaitan dengan kata. Nah, konotasi sendiri sering kita jumpai pada puisi, cerpen, dongeng, atau karya sastra lainnya. Adanya konotasi tersebut bertujuan untuk memperindah kalimat ungkapan yang berada pada suatu kata atau frasa. Sebagai contoh konotasi dapat kita ambil dari masyarakat sekitar. Yang pertama itu kata wafat. Kakek wafat pada hari Minggu. Nah, wafat sendiri bermakna meninggal dunia. Yang kedua, lapang dada. Dinda lapang dada menerima keadaan sekarang. Nah, makna dari lapang dada yaitu Dinda ikhlas menerima keadaan yang sekarang. Ketiga, kata dalang. Polisi masih mencari dalang dari pencurian pada siang hari ini. Nah, makna dari dalang ini seseorang yang merencanakan suatu rencana secara sembunyi-sembunyi. Yang keempat, kata lubuk hati. Aku mencintaimu dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, makna dari lubuk hati yaitu perasaan. Kata yang kelima yaitu besar kepala yang bermakna sombong. Contoh kalimatnya yaitu Andi tidak suka teman yang besar kepala. Nah, selain dari contoh masyarakat, saya akan memberi contoh yang dari diri saya sendiri yang menurut saya itu konotasi. Contoh kata yang pertama yaitu menikus yang bermakna berdiam diri, tidak melakukan apapun. Contoh kalimatnya yaitu sedari tadi saya melihat ayah menikus di ruang tengah. Yang kedua yaitu kata pahitnya yang bermakna pengalaman buruk. Nah, contoh kalimatnya Dina sudah melewati pahitnya kehidupan. Yang ketiga yaitu kata hijau yang bermakna belum berpengalaman, bukan hijau yang bermakna warna ya teman-teman. Contoh kalimatnya Udin masih hijau dalam pekerjaan. Yang keempat itu artinya memanas, yang mana bermakna tegang atau penuh ketegangan. Contoh kalimatnya suasana di ruang sidang mulai memanas. Dan yang kelima kata usang. Nah, yang bermakna ketinggalan zaman. Contoh kalimatnya baju yang kamu pakai sudah usang sekali ya. Nah, itulah dia contoh kata yang menurut saya itu konotasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Oke, adapun frasa yang sering kita dengar dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama itu angin lalu, yang bermakna sesuatu yang tidak perlu didengar atau sesuatu yang tidak penting. Contoh kalimatnya, sudahlah tak usah didengarkan, anggap saja itu angin lalu. Yang kedua, frasa kuli tinta, yaitu bermakna wartawan. Seorang kuli tinta sedang melakukan peliputan berita. Yang ketiga, lupa daratan, yang bermakna lupa diri atau sombong. Contoh kalimatnya,
Ketika ia sudah sukses, ia lupa daratan. Yang keempat, buah tangan yang artinya oleh-oleh. Contoh kalimatnya, Dina balik berliburan dan dia membawakan buah tangan untuk saya. Dan yang kelima yaitu buah hati yang artinya anak. Contoh kalimatnya, Ibu Dina baru saja melahirkan sang buah hati keduanya. Baik, selanjutnya frasa yang berkonotasi menurut saya sendiri. Yang pertama, aral melintang yang bermakna hambatan atau rintangan. Contoh kalimatnya, saya pantang menyerah walaupun banyak aral rintangan. Yang kedua, makan berulam. Maknanya di sini beristri. Contoh kalimatnya, pada hari ini Budi sudah makan berulam. Kemudian yang ketiga, asoy terbang yang bermakna diabaikan. Contoh kalimatnya, Retno dianggap seperti asoy terbang ketika berbicara di depan Budi. Yang keempat, menggoreskan hati yang bermakna menyakiti hati atau kecewa. Contoh kalimatnya, dia telah menggoreskan hatiku. Dan yang terakhir yaitu kelinci percobaan yang bermakna sebagai orang pertama yang dicoba atau yang diuji dalam suatu ujian atau perlombaan atau apapun itu. Contoh kalimatnya, aku menjadi kelinci percobaan pada uji kompetensi tahun 2020. Nah, itulah tadi materi saya tentang kata dan frasa bermakna konotasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.